Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini masih merupakan lanjutan dari pembahasan yang lalu, yaitu tentang syarat-syarat untuk menikahi budak. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فرع في من ولده موسر أو وجد حرة بدون مهر المثل. لو كان للشخص ولد يلزمه إعفاف أبيه وبذل له مهر حرة لا يحل له نكاح الأمة، وكذا لو وجد دون مهر المثل فقط ووجد حرة ترضى به لم تحل له الأمة في الأصح والله أعلم. Tentang orang yang memiliki anak yang berkecukupan atau orang yang mendapatkan wanita merdeka atau menemukan wanita merdeka yang siap untuk dinikahi dengan mahar kurang dari mahar misil. Apabila seseorang memiliki anak yang berkewajiban untuk menjaga kesucian atau kehormatan bapaknya, yaitu dengan cara menikahkan, membiayai pernikahan bapaknya, dan anak tersebut memberikan kepada bapaknya sejumlah mahar perempuan merdeka, maka orang tersebut tidak boleh atau tidak halal untuk menikahi budak. Dan demikian juga kalau dia hanya memiliki mahar kurang dari mahar misil, kemudian dia menemukan seorang wanita merdeka yang siap dinikahi dengan mahar tersebut, maka orang tersebut tidak halal baginya untuk menikahi budak menurut pendapat yang sahih, pendapat yang ashah, wallahu a'lam. Wa amma al-'anatu fil asli fahuwa al-mashaqqatu wal halaku wal muradu bihi huna az-zina li'annahu sababu mashaqqatil jaldi aw ar-rajmi alladhi fihi halakuhu. وليس المراد بخوف الزنا أن يغلب على ظنه الوقوع فيه، بل المراد أن يتوقعه لا على وجه الندور. وليس غير الخائف من علم أنه يجتنب الزنا، ولكن غلبة الظن بالتقوى، والاجتناب ينافي الخوف، فمن غلبته شهوته ورقت تقواه فهو خائف، ومن ضعفت شهوته وهو يستقبح الزنا لدين أو مروءة أو حياء فهو غير خائف العنة. وإن غلبت شهوته وقويت تقواه ففيه تردد لإمام الحرمين، والأصح أنه لا يجوز له نكاح الأمة، وبه قطع الغزالي لأنه لا يخاف الوقوع في الزنا. وخائف العنة لو قدر على شراء أمة لم يحل له نكاح الأمة في الأصح، ولو كان في ملكه أمة لم يحل له نكاح الأمة والله أعلم. Ya, sebelumnya sudah dijelaskan tentang makna dari at-taul, kemudian muhsanat. At-taul itu artinya mahar, sedangkan muhsanat artinya harair. Sedangkan kata anat makna asalnya adalah masyaqqah wal halak. Masyaqqah artinya kesulitan, halak artinya
kebinasaan. Tapi yang dimaksud di sini adalah zina, karena zina itu menjadi atau merupakan sebab dari kesulitan cambuk yang diterima oleh pelakunya, atau juga sebab adanya hukuman rajam yang merupakan kehancuran bagi pelakunya atau kebinasaan bagi pelakunya. Yang dimaksud dengan khaufuz zina, khawatir akan berbuat zina, ini bukan berarti besar kemungkinan ia akan melakukannya, tetapi yang dimaksud adalah dalam konteks ini orang yang ingin menikah itu diperkirakan memiliki potensi untuk melakukan zina, la ala wajhin nudur, tapi bukan dalam kondisi yang jarang terjadi atau kecil kemungkinan. Jadi yang dimaksud dengan khaufuz zina itu bukan kemungkinan besar, bukan kuat dugaan dia akan melakukannya, akan tetapi hanya prediksi atau perkiraan. Jadi kalau kuat dugaan itu persentasenya hampir 100%, tetapi yang sifatnya tawakku', prediksi, itu kira-kira sama dengan ihtimal, ya, ada kemungkinan kira-kira 50-50 atau lebih sedikit, tapi bukan ala wajhin nudur, bukan yang sifatnya jarang terjadi atau kecil kemungkinan. Walaysa ghairul khaifi, sementara orang yang tidak khawatir akan zina itu bukan orang yang tahu bahwa dia akan meninggalkan atau menjauhi zina. Ya, kalau dia sudah bisa memastikan dirinya tidak akan melakukan zina, maka orang ini tidak termasuk dalam kategori orang yang khawatir akan melakukan zina. Nah, yang dimaksud dengan ghairul khaif itu orang yang tidak khawatir melakukan zina itu adalah orang yang ghalabatul dhanni bittaqwa, ya, besar kemungkinan atau kuat dugaan dia tidak akan melakukan zina karena ketakwaannya, ya. Dan sementara menjauhi atau menghindar dari perbuatan zina itu menafi sifat khauf, ya. Kalau dia sendiri berada dalam kondisi tidak berpeluang untuk melakukan zina, misalnya dia menyendiri di satu tempat, maka menjauhi seperti ini atau menghindar seperti ini tidak bisa diartikan dengan khauf atau khawatir akan melakukan zina. Nah, ini berikut ini adalah tafsiran dari atau penjelasan dari makna khauf az-zina, khaif az-zina dengan ghairu khaif. Orang yang dikalahkan oleh syahwatnya, artinya syahwatnya dominan, besar syahwatnya, sementara takwanya sedikit, tipis, lemah, maka orang tersebut tergolong ke dalam orang yang khaif. Ini yang dimaksud dengan yatawaqqa'uhu tadi itu. Ya, dia punya syahwat yang besar tapi ketakwaannya sedikit. Jadi dia punya kemungkinan untuk melakukan zina. Maka orang tersebut tergolong ke dalam orang yang khaif, khawatir atau takut akan melakukan zina. Sementara wa man dha'afat syahwatuhu wa huwa yastaqbihu zina, siapa yang lemah syahwatnya dan dia menganggap zina itu buruk karena agama atau muru'ah atau karena malu, maka orang yang seperti ini tergolong ke dalam orang yang ghairu khaifil anat, orang yang tidak khawatir akan melakukan zina. Nah, adapun orang yang kuat syahwatnya
tapi kuat pula ketakwaannya. Maka dalam hal ini terjadi taraddud dari Imam Al-Haramain. Taraddud ini adalah dua argumentasi yang sama kuatnya. Jadi Imam Al-Haramain menemukan dua argumentasi yang sama kuatnya sehingga beliau tidak bisa memutuskan. Jadi taraddud, ya. Wal asahhu, dan pendapat yang paling sahih adalah bahwa orang tersebut, orang yang kuat syahwatnya dan kuat takwanya itu tidak boleh menikahi budak. Pendapat ini yang diputuskan oleh Imam Al-Ghazali karena orang tersebut tidak tergolong ke dalam orang yang khaif az-zina, ya, orang yang khawatir akan melakukan zina. Kemudian orang yang khawatir akan melakukan zina, kalau seandainya dia mampu membeli seorang budak perempuan, maka orang tersebut tidak halal baginya untuk menikahi budak orang lain menurut pendapat yang sahih, ya, karena dia sudah memiliki budak sendiri. Kalau dia sudah memiliki budak sendiri, dia bisa langsung menggaulinya tanpa menikahinya terlebih dahulu. Oleh karena itu dia tidak halal untuk menikahi budak orang lain. Ini menurut pendapat yang paling sahih. Begitu juga kalau seandainya dia memiliki budak, dia sudah memiliki budak, ya, maka dia juga tidak halal baginya untuk menikahi budak orang lain. Allahu a'lam. Asy-syartur rabi'u في جواز نكاح الأمة ألا تكون تحته حرة يمكنه الاستمتاع بها، فإن كان مزوجا بحرة كذلك فليس له نكاح الأمة سواء كانت زوجته مسلمة أو كتابية حرة أو أمة لأنه غير خائف للعنة. أما لو كانت لا يمكنه الاستمتاع بها لصغرها أو هرمها أو غيبتها أو جنونها أو جذامها أو برص أو رتق أو قرن أو إفضاء بها ففيه خلاف، والصحيح الحل لعدم فائدة هذه الزوجة إذ لا تمنع خوف العنة. Syarat yang keempat untuk menikahi atau bolehnya menikahi budak perempuan adalah laki-laki merdeka itu tidak sedang menjadi suami dari wanita merdeka yang bisa ia istimta dengannya, yang bisa ia gauli. Maka jika dia dinikahkan dengan perempuan merdeka, hukumnya sama, ya, dia tidak boleh menikahi budak, baik itu ia dinikahkan atau istrinya itu atau pasangannya itu adalah wanita muslimah atau ahli kitab, ataukah merdeka, wanita merdeka atau budak, ya. Karena dalam kondisi ini dia tergolong ke dalam orang yang ghairu khaif lil anat, orang yang tidak takut atau tidak khawatir akan melakukan zina. Adapun kalau seandainya istrinya itu tidak mungkin untuk diistimta, digauli karena masih kecil atau karena sudah terlalu tua atau karena ghaib, ya, karena tidak berada di tempat atau berada di tempat yang jauh, atau juga karena istrinya itu gila atau terkena penyakit kusta atau lepra, sopa, atau juga
kemaluannya tertutup daging, retak, atau tertutup kemaluannya tertutup tulang, atau juga ifda. Ifda ini bercampurnya atau menyatunya lubang dubur dan kubul, ya, antara anus dengan kemaluannya bergabung lubangnya, jadi susah dibedakan. Maka dalam hal ini terdapat khilaf. Pendapat yang sahih adalah al-khillu, dia halal untuk menikahi budak. Karena apa? Karena istri yang ada itu tidak bisa berfungsi sebagaimana layaknya. Ya, kalau bahasa di sini li'adami faidati hadhiz zaujah, karena istri ini tidak berfaedah, tidak memberikan manfaat. Ya mungkin yang lebih pas ya karena istrinya tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sebab istrinya itu tidak bisa menghalanginya dari atau tidak menghalangi dari kekhawatiran melakukan zina. Asyartul khamisu an takuna al-amatul mankuhatu muslimatan liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Syarat yang kelima adalah budak yang dinikahi itu haruslah seorang muslimah berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka boleh menikahi budak-budak yang kalian miliki, yaitu budak-budak yang beriman. Wa'lam anna sababa man'i nikahil amati irqaqul waladi li'anna al-walada yatba'ul umma fi ar-riqqi wal hurriyyati والشارع متشوف إلى دفع الرق فلو كانت الأمة المسلمة لكافر فهل يجوز أم لا؟ وجهان أحدهما لا يجوز ويشترط كون الأمة لمسلم لئلا يملك الكافر الولد المسلمة والأصح الجواز لحصول الإسلام في الأمة المنكوحة والله أعلم. Ketahuilah bahwasanya sebab dilarangnya menikahi budak perempuan adalah karena akan menyebabkan anak yang dilahirkan menjadi budak pula. Karena apa? Karena anak yang dilahirkan statusnya mengikuti ibu dalam hal statusnya sebagai budak atau sebagai orang yang merdeka. Jadi kalau ibunya budak, maka anak yang dilahirkan menjadi budak. Kalau ibunya merdeka, maka anak yang dilahirkan juga merdeka. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala ya atau syariat senantiasa mencari jalan untuk menghindari perbudakan ini. Nah, kalau seandainya budak yang dinikahi tadi adalah budak muslimah, ya, muslimah, tapi milik orang kafir. Nah, apakah boleh dinikahi ataukah tidak? Di sini terdapat dua perbedaan. Pertama, pendapat yang mengatakan tidak boleh dinikahi dan disyaratkan budak yang dinikahi itu harus milik seorang muslim supaya anak yang dilahirkan ya, yang otomatis juga seorang muslim itu tidak dikuasai oleh orang kafir. Akan tetapi menurut pendapat yang paling sahih adalah boleh dinikahi karena budak yang dinikahi itu sudah berstatus sebagai seorang muslim, seorang muslimah. Wallahu a'lam. Far'un yahillu wat'ul amatil kitabiyyati duna ghairiha
للحر المسلم أن يطأ أماته الكتابية دون المجوسية والوثنية اعتبارا بالنكاح والله أعلم. Cabang permasalahan, halal untuk menggauli budak perempuan yang ahli kitab, tapi tidak halal untuk menggauli selain dari yang ahli kitab. Laki-laki muslim yang merdeka boleh menggauli budak yang ia miliki, budak perempuan yang ia miliki yang berstatus sebagai ahli kitab, tapi tidak boleh menggauli budak yang berstatus sebagai seorang majusi atau wathani, penyembah berhala, pagan. I'tibaran bin nikah, ya, mengacu kepada pernikahan, artinya dikiaskan, disamakan dengan pernikahan. Kalau kita boleh menikah dengan perempuan ahli kitab, maka budak yang ahli kitab pun boleh untuk digauli. Nah, begitu juga ketika kita tidak dibolehkan menikah dengan perempuan yang beragama majusi dan yang beragama wathaniyah, yang menyembah berhala, maka kita juga tidak dibolehkan untuk menggauli budak perempuan yang beragama majusi dan wathani. Wallahu a'lam. Far'un man istajma'a asy-syuruta laisa lahu nikahu amatin la tuta'u. Man ijtama'at fihi asy-syurutu laisa lahu nikahu amatin saghiratin la tuta'u 'ala al-asahhi li'annahu la ya'manu al-'anata wa man ba'daha hurrun karraqiqati fala yankihuha hurrun illa biwujudi asy-syuruti walau qadara 'ala nikahil muba'adati فهل يباح له نكاح الرقيقة المحضة فيه تردد لإمام الحرمين لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله وإذا جاء ولد من الأمة المنكوحة فالولد رقيق لمالكها سواء كان الزوج حرا عربيا أو غيره وفي القديم أن العرب لا يجري عليهم الرق فيكون ولد العربي على هذا حرا وهل على الزوج قيمته كالمغرور أم لا شيء عليه لأن السيد حين زوجها عربيا رضي فيه قولان لأن السيد حين زوجها عربيا رضي فيه قولان. Orang yang sudah memenuhi syarat yang sudah disebutkan di atas tidak boleh menikahi budak yang tidak bisa digauli. Orang yang sudah memenuhi syarat yang disebutkan tidak boleh menikahi budak perempuan yang masih kecil yang tidak bisa digauli menurut pendapat yang asah, ya, karena pernikahannya itu tidak membuat dia aman dari perzinaan. Kemudian budak yang setengah merdeka statusnya sama dengan budak murni, ya, budak penuh. Oleh karena itu budak perempuan yang setengah merdeka itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki merdeka kecuali setelah memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan. Nah, kalau seorang laki-laki merdeka mampu untuk menikahi budak yang separuh budak, apakah boleh baginya untuk menikahi budak yang murni? Nah, dalam hal ini kembali terjadi taraddud pada Imam Al-Haramain.
Karena menjadikan seorang anak itu separuh budak itu lebih ringan permasalahannya daripada menjadikan anak itu sebagai seorang budak murni. Jadi sudah disinggung bahwa menjadikan seseorang itu sebagai budak itu diupayakan untuk dihindari di dalam syariat. Wa idza jaa waladun minal amatil mankuhati. Ya, apabila lahir anak dari budak yang dinikahi, maka anak tersebut adalah budak bagi pemiliknya. Baik itu si suami adalah laki-laki merdeka yang berbangsa Arab, ya, dari suku Arab, atau yang non-Arab. Dalam pendapat qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i dikatakan bahwasanya orang Arab tidak berlaku perbudakan atas mereka, sehingga anak orang Arab dalam kasus ini, dalam konteks ini masih berstatus merdeka. Nah, apakah suami wajib membayar senilai budak tersebut kepada pemiliknya, kepada tuannya, seperti halnya orang yang tertipu, ya, ataukah dia tidak dibebani apapun? Karena ketika majikannya itu menikahkan budaknya kepada orang Arab, ya, si majikan itu oke-oke saja, ya, si majikan tadi ridho. Nah, dalam hal ini terdapat dua pendapat. Kesimpulannya bahwa syarat-syarat untuk menikahi budak perempuan itu ada 4. Yaitu pertama, orang laki-laki merdeka yang ingin menikahi budak itu tidak memiliki mahar wanita merdeka. Kemudian yang kedua, dia khawatir akan melakukan zina. Dan yang ketiga, dia tidak memiliki istri yang merdeka yang bisa ia gauli. Dan yang keempat adalah budak tersebut haruslah beragama Islam. Wallahu a'lam. Far'un nakaha amatan bisyurutiha thumma aysara. Nakaha al-hurru al-amata bisyuruti thumma aysara wa nakaha hurratan la yanfasikhu nikahul amati 'ala as-sahihi li'annahu yughtafaru fid dawami ma la yughtafaru fil ibtida'i wallahu a'lamu. Laki-laki merdeka menikahi seorang budak perempuan dengan syarat yang sudah disebutkan, kemudian dia memiliki kecukupan rezeki. Laki-laki merdeka menikahi budak dengan syarat yang sudah dikemukakan, kemudian dia memiliki kelapangan rezeki, lalu dia menikahi seorang perempuan merdeka, maka pernikahannya dengan budak tadi itu tidak fasakh, tidak berakhir, ya, masih sah, masih bisa dilanjutkan menurut pendapat yang sahih. Karena apa? Karena sesuatu yang tidak dibolehkan dilakukan sejak awal, tapi apabila telah terjadi, maka untuk selanjutnya dapat dimaafkan, ya. Misalnya menikahi seorang budak
ketika dalam kondisi ekonomi yang cukup itu tidak dibolehkan. Ini la yuktafar fil ibtida. Nah, tapi ketika kecukupan rezeki itu terjadi setelah menikahi budak, maka kondisi ini yuktafar. Kondisi ini dapat dimaafkan. Karena apa? Karena statusnya fid dawam, hanya meneruskan. Ya, yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Wallahu a'lam. Far'un waladul amati min nikahin fasidin aw syubhatin raqiqun. نقل الرافعي عن فتاوى القاضي حسين أن الشخص لو زوج أمته بواجد صداق حرة فأولادها أرقاء لأن شبهة النكاح كالنكاح الصحيح والله أعلم. Anak budak dari pernikahan yang fasid atau pernikahan yang syubhat, anak tersebut berstatus sebagai budak. Imam Ar-Rafi'i menukil dari fatwa Al-Qadhi Husain bahwasanya seseorang apabila menikahkan budak perempuan yang ia miliki dengan seorang laki-laki yang memiliki mahar wanita merdeka, lalu budak tersebut melahirkan anak, maka anak-anak yang dilahirkan itu berstatus sebagai budak. Karena syubhat yang terjadi pada pernikahan hukumnya sama dengan pernikahan yang sahih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.